Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan selalu menolong setiap kita. Tuhan selalu menjaga setiap langkah kita. Bahkan sehelai di rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Ona Tahapari. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Betani Sangkakala. Saya senang sekali lagi bisa mendapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah saudara sekalian. Saya berdoa kiranya saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa meminta tolong sekali lagi Tuhan ajar kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, dan biarlah di dalam pemahaman kami berani memutuskan untuk hidup taat dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya ajak Bapak dan Ibu untuk mari buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, mari saya baca. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, sampai di sini saja dulu. Mari saya berbagi kepada saudara, kita kembali kepada ayat 12. Alkitab bilang bahwa siapa saja yang menerima Tuhan itu sama dengan mereka yang percaya di dalam nama Tuhan. Berarti ketika orang disebut telah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya mereka sudah ada pada posisi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, waktu saudara dan saya menerima atau percaya ketuhanan Kristus, at the same time, pada waktu yang sama, saudara dan saya sah disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, di ayat 13 Alkitab bilang, kita diangkat sebagai anak-anak Allah bukan karena persoalan yang berkaitan dengan darah dan daging. Kita sah disebut sebagai anak-anak Allah karena Tuhan di dalam rohnya memutuskan untuk mengangkat kita sebagai anaknya. Amin. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu bahwa ternyata begini, untuk bisa menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya butuh satu modal awal, mempercayai Dia. Nah, kata percaya pada ayat 12, Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan kata pisteo. Apakah pisteo? Pisteo itu punya pengertian yang pertama, Bapak Ibu, adalah begini. Sebuah keyakinan yang pasti terhadap ketuhanan Kristus. Jadi kalau orang disebut percaya pada Kristus, itu artinya mereka memiliki sebuah keyakinan di dalam kepastian. Ini bukan keyakinan yang gampang berubah, tetapi keyakinan yang terwujud
karena adanya sebuah kepastian di dalam Kristus. Nah, pengertian yang kedua dari kata percaya atau pisteo adalah ini Pak, Ibu, sebuah komitmen untuk mempercayai Tuhan di dalam kesetiaan karena keyakinan yang tadi itu, keyakinan yang sangat teguh. Berarti Alkitab bilang, percaya kepada Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu, cuman terjadi hari ini dan besok berubah. Cuman terjadi 1 tahun dan tahun berikutnya berubah. Sewaktu Alkitab berkata, orang-orang yang menerima Tuhan, mempercayai ketuhanan Kristus di dalam kehidupan mereka, adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk setia meyakini ketuhanan Kristus, karena mereka memiliki kepastian tentang Kristus yang adalah Tuhan. Amin. Nah, pada waktu saudara dan saya melakukannya, Alkitab bilang begini, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang secara natural dan langsung otomatis menjadi anak-anak Allah. Pisteo atau percaya, pengertian yang terakhir adalah orang-orang yang memberi diri, dipersuasi oleh kebenaran. Jadi, kapan saudara dan saya akan memiliki sebuah keyakinan yang teguh terhadap kebenaran itu sendiri? Pada waktu saudara dan saya berani memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran. Amin. Nah, begini, Alkitab bilang, pada waktu saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, Tuhan akhirnya memutuskan untuk memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Sebab begini Pak, Ibu, untuk menjadi anak Allah saja tanpa kuasa, nonsens. Saudara dan saya tidak mungkin bisa berhasil hidup sebagai anak-anak Allah. Makanya kenapa Alkitab bilang, untuk siapa saja yang terima Tuhan, untuk siapa saja yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak Allah. Ayat 13 bilang, karena alasan itu Tuhan memberi kepada mereka kuasa. Nah, mari kita lihat dulu pengertian dari kata kuasa. Sebab ternyata untuk berhasil hidup sebagai anak-anak Allah, saya ulang, yang saudara dan saya butuhkan adalah kuasa pemberian Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, mari kita belajar bersama. Kata kuasa di situ, Bapak Ibu, itu menggunakan kata Yunani exousia. Exousia atau kuasa, pengertian yang paling pertama adalah hak istimewa. Jadi, tahukah saudara bahwa waktu kita percaya kepada Kristus dan sah disebut sebagai anak-anak Allah, at the same time, saudara dan saya diberi oleh Tuhan hak istimewa. Nah, catat itu dulu, yang pertama. Pengertian yang kedua dari exousia adalah begini, kuasa sah sesuai dengan hukum. Jadi Tuhan punya hukum di dalam kerajaannya, dan waktu Dia memberikan kepada saudara dan saya kuasa, maka kuasa itu adalah kuasa sah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa kita telah menerima sebuah hak istimewa dari Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, exousia atau kuasa, pengertian yang ketiga adalah begini, kapasitas. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, bahwa untuk menjadi anak-anak Allah itu nggak gampang. Makanya kenapa Tuhan harus memberikan kepada saudara dan saya kuasa atau exousia, supaya saudara dan saya berkapasitas untuk menjadi anak-anak Allah. Bayangkan Pak, Ibu, dari orang-orang yang terbiasa hidup di dalam daging, didrive oleh hawa nafsu, nggak mungkin tuh tiba-tiba kita akan bisa berubah menjadi orang yang tiba-tiba saleh, menjadi orang yang tiba-tiba benar, menjadi orang yang tiba-tiba terbiasa hidup menang, tanpa ada kapasitas ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang kemudian Dia sebut dengan istilah anak-anaknya. Amin. Nah, berikutnya, Alkitab bilang, exousia atau kuasa, itu arti yang berikutnya adalah begini, kemampuan untuk menjadi ahli. Bapak Ibu semua kita tahu, dosa membuat Bapak Ibu dan saya semakin ahli hidup dalam daging. Mengapa saudara dan saya pada akhirnya atas kasih karunia Tuhan, tertolong oleh kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ternyata ini yang Alkitab bilang, supaya pada akhirnya waktu kita mempercayai ketuhanannya dalam hidup kita, kita berubah jadi anak-anak Allah. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya, supaya dengan exousia ini, saudara dan saya pada akhirnya akan menjadi pribadi-pribadi yang menerima kemampuan dari Tuhan untuk menjadi ahli hidup di dalam kebenaran. Tadi saya sudah bilang,
Dosa membuat kita ahli hidup dalam kedagingan. Tetapi waktu kita hidup sebagai anak Allah, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa hidup sebagai ahli hidup di dalam kebenaran. Tentu saja, saudara dan saya harus berhadapan dengan proses kehidupan. Saudara dan saya harus berhadapan dengan proses didikan di dalam kebenaran firman Allah, sampai pada akhirnya dari satu hari ke hari berikutnya, lambat laun saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang semakin ahli hidup di dalam kebenaran dan sudah tidak lagi ahli hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Makanya menarik loh Pak Ibu, setelah kita menjadi anak-anak Allah, Tuhan menegaskan bahwa kamu menerima kuasa, supaya pada akhirnya kamu bukan sekedar, saudara dan saya, bukan sekedar memiliki atau menerima hak istimewa, kuasa sah sebagai anak-anak Allah yang disahkan oleh kerajaan Allah. Saudara dan saya bukan sekedar punya kapasitas, tapi saudara dan saya akan punya kemampuan untuk hidup sebagai orang-orang yang ahli di dalam kebenaran. Lalu kuasa atau exousia. Pengertian berikutnya adalah begini Pak Ibu, kompetensi. Saudara dan saya akan menerima kompetensi. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi artinya adalah begini. Saudara dan saya akan menerima kuasa untuk bisa memutuskan sesuatu atau untuk bisa membuat pilihan, membuat sebuah ketentuan dalam kehidupan kita. Memutuskan untuk hidup benar, memilih untuk hidup benar, mengambil sebuah ketentuan dalam hidup kita, bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran. Makanya kenapa kuasa atau exousia atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, ini hebat Pak Ibu. Amin. Berikutnya, kuasa atau exousia, arti yang berikutnya adalah begini, kekuatan untuk memiliki kendali di dalam diri. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak Allah, harusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sangat terlatih memiliki kendali dalam diri kita. Kenapa pada akhirnya kita mampu untuk memiliki kendali dalam kehidupan kita, dalam dirinya kita? Sebab ternyata Alkitab bilang, Tuhan memberikan kuasa itu untuk kita. Makanya kalau ada orang bilang begini, saya cinta Tuhan, tapi saya nggak punya kendali terhadap emosi saya. Nah, itu gagal paham Pak Ibu. Sebab siapa saja cinta Tuhan, mempercayai ketuhanan Kristus, menjadi anak-anak Allah, Tuhan memberikan kepada mereka kuasa, sehingga pada akhirnya mereka itu akan punya kemampuan untuk, Alkitab bilang, atau kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam diri. Berarti tentang emosi, saudara dan saya bisa punya kendali diri. Tentang lidah, saudara dan saya bisa punya kendali diri. Tentang sikap, saudara dan saya bisa punya kendali diri. Mengapa? Kita anak. Tuhan, Bapaknya kita, memberikan exousia kepada kita. Amin. Coba cross check ulang. Jangan-jangan saudara dan saya selama ini mengaku sebagai anak-anak Allah, tapi kendali diri kita rusak. Nah, kita perlu kembali kepada posisi yang benar sebagai anak-anak Allah, Pak Ibu. So, semua anak-anak Allah di dalam yang mempercayai ketuhanan Kristus, mereka sah itu, Pak Ibu, sah mendapatkan kuasa. Dan Alkitab bilang, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk mampu mengendalikan diri dari dalam. Cek ulang. Berikutnya, exousia atau kuasa, itu arti yang berikutnya adalah kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Saudara tentunya masih ingat, Alkitab menjelaskan kepada kita pengajaran Yesus. Pada sebuah waktu di dalam pengajarannya, Yesus memberikan identitas kepada murid-muridnya. Nah, karena hari ini kita anak-anak Tuhan dan kita juga murid-murid Tuhan, maka identitas yang sama itu Tuhan berikan kepada kita. Hari itu Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. 1. 2. Kamu adalah garam dunia. Nah, coba saudara perhatikan. Di mana-mana Pak, Ibu, terang itu memberi pengaruh. Di mana-mana, garam itu memberi pengaruh. Nah, dalam kaitannya dengan Yohanes pasal 1 ayat 12, yang Alkitab bilang bahwa sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya menerima kuasa, supaya kita itu bisa
teruji sebagai anak-anak Allah yang sebenarnya, Alkitab bilang, saudara dan saya sebenarnya sedang menerima kekuatan untuk bisa melepaskan pengaruh melalui kehidupannya kita. Kenapa kita bisa melepaskan pengaruh? Sebab sederhana, identitas kita adalah terang, kita adalah pengaruh itu sendiri. Kita adalah garam, kita adalah pengaruh itu sendiri. Berarti pada waktu saudara dan saya punya kehidupan atau kualitas kebenaran di dalam kita tidak melepaskan pengaruh, ada yang salah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya coba kita perhatikan Pak, Ibu, bahwa Alkitab bilang siapapun yang menjadi anak-anak Allah dan menerima kuasa dari Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, kehidupan mereka akan teruji sebagai sebuah kehidupan yang sangat melepaskan pengaruh Pak Ibu. Tentu saja bukan pengaruh jahat, bukan pengaruh yang pada akhirnya akan membuat orang tersandung karena kualitas kehidupan kita, tidak. Tapi sebuah pengaruh benar yang pada akhirnya bisa membuat orang secara natural meniru keteladanan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, anak-anak Allah, saudara dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri, like father, like son, like father, like daughter. Seperti bapaknya, demikian pula seharusnya anaknya. Kalau bapak kita adalah bapak yang sangat terbiasa melepaskan pengaruh benar dalam dirinya kepada siapa saja yang mencari dia di dalam kebenaran firman Allah, maka saudara dan saya seharusnya memiliki pengaruh yang sama, melepaskan pengaruh yang sama. Kalau bapaknya kita adalah bapak yang sangat terkendali di dalam dirinya, harusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sangat terkendali dalam diri. Kalau bapaknya kita teruji hidup di dalam kebenaran dan tidak pernah jatuh dalam pelanggaran, harusnya saudara dan saya, karena kita telah menerima kuasa dari Tuhan, hak istimewa dari Tuhan, sejalan dengan proses pengiringan kita akan Tuhan, saudara dan saya seharusnya juga teruji sebagai orang-orang yang punya kebiasaan benar, terbiasa hidup dalam kebenaran, dan sudah tidak lagi terbiasa jatuh dalam dosa. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Kuasa atau exousia, pengertian yang berikutnya adalah begini. Kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik. You name it, Pak, Ibu. Masalah-masalah domestik. Masalah-masalah dalam diri kita, masalah-masalah dalam keluarga kita. Rupa-rupanya sebagai anak-anak Allah, waktu Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya, rupa-rupanya Alkitab bilang, Dia memberikan kepada saudara dan saya kekuatan supaya sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya mampu dalam pertolongan Tuhan, di dalam seluruh kasih karunia, saudara dan saya mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam diri kita. Contoh persoalan dalam diri kita: kemarahan, kebencian, dendam, kepahitan, you name it. Masalah-masalah itu harusnya saudara dan saya bisa menyelesaikannya. Karena kita hebat? Bukan. Karena kita telah menerima kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik di dalam diri kita. Masalah yang lain, masalah domestik yaitu masalah dalam rumah tangga. Suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami, orang tua bermasalah dengan anak, anak bermasalah dengan orang tua, menantu bermasalah dengan mertua, mertua bermasalah dengan menantu. Masalah-masalah dalam keluarga, which is masalah-masalah domestik, harusnya sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya punya kekuatan, punya capability untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Saudara tentunya masih ingat, Alkitab bilang, adanya saja pertengkaran di tengah-tengah kamu, itu telah menandakan kamu kalah. Halo? Makanya kenapa Alkitab bilang bahwa Tuhan harus memberikan kuasanya untuk saudara dan saya, supaya Alkitab bilang begini, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik, masalah diri sendiri, masalah di dalam keluarga, atau masalah di tempat saudara bekerja, masalah dalam usaha saudara, bisnis saudara. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kuasa untuk mampu menyelesaikan hal-hal tersebut. Amin. Nah, mari kita lihat pengertian berikutnya. Exousia atau kuasa, ternyata Alkitab bilang begini, kuasa untuk menjadi terhormat.
Bapak Ibu, Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan disegani di antara banyak bangsa. Tuhan dihormati di antara banyak bangsa. Waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, Alkitab bilang, saudara dan saya menerima kuasa. Nah, kuasa itu ternyata diberikan kepada kita supaya pada akhirnya saudara dan saya mampu untuk hidup terhormat. Artinya kan begini, Alkitab lagi bilang, sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya nggak bisa hidup sembarangan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya nggak bisa ngobrol sembarangan, bicara sembarangan, keluarkan kata-kata sembarangan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima eksosia dari Tuhan untuk kehidupannya kita, saudara dan saya nggak bisa bersikap sembarangan. Hiduplah sebagai manusia terhormat, Pak, Ibu. Penuh dengan kualitas, teruji dalam kebenaran. Bisakah kita melakukannya dan hidup di dalamnya? Sangat bisa. Sebab Tuhan telah memberikan kuasa itu untuk saudara dan saya. Amin. Makanya kalau ada orang mengaku, saya anak Tuhan loh, tapi hidup nggak terhormat. Kata-kata nggak terhormat. Ya, kata-kata yang dikeluarkan itu nggak terhormat banget. Sikap yang dipertontonkan nggak terhormat banget. Isi dalam pemikiran nggak terhormat banget. Kelakuan yang dipertontonkan nggak terhormat banget. Coba pertanyakan, saudara dan saya sebenarnya anaknya siapa? Jangan-jangan kita cuma mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak bergerak di dalam kuasa. Sebab siapapun menerima kuasa dan bergerak di dalam kuasa, harusnya orang menemukan mereka hidup sebagai orang-orang yang terhormat. Amin. Tidak low quality, Pak, Ibu. Terakhir. Apakah kuasa atau exousia? Begini, kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, waktu kita mempercayai Kristus, tadi saya sudah bilang, sah at the same moment, saudara dan saya langsung diangkat sebagai anak-anak Allah. Tetapi begini, dagingnya kita masih dominan di tahapan awal. Dosa yang berjuang dalam diri kita itu masih sangat dominan pada tahapan awal. Makanya Alkitab bilang, Tuhan kasih kuasa untuk saudara dan saya, supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki kekuatan untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran dalam kerajaan Allah itu high quality. Kualitasnya itu kualitas tinggi. Tidak ada manusia biasa yang bisa hidup, manusia berdosa, yang bisa hidup tiap-tiap hari dengan menggunakan standar kualitas kehidupan kerajaan Allah. Kualitas hidup benar. Makanya kenapa Alkitab bilang, sebagai anak-anak Allah, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya exousia. Supaya pada akhirnya karena exousia itu, saudara dan saya memiliki kekuatan, saudara dan saya memiliki kuasa untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Supaya pada akhirnya orang bisa berkata, iya memang betul, like father like son, like father like daughter. Bapaknya hidup benar, anaknya juga hidup benar. Mau laki-laki atau perempuan, selama saudara dan saya adalah anak-anak Allah, Alkitab bilang, bapaknya hidup benar, harusnya anak-anaknya juga hidup benar. Amin. Makanya begini, semua orang setelah mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan, mereka akan berhadapan dengan proses kehidupan. Mereka akan mengalami pengikisan demi pengikisan, lalu karena mereka telah menerima kuasa, pengikisan demi pengikisan dalam proses kehidupan akan menolong saudara dan saya untuk tambah lama. Hal-hal yang tidak mewakili kebenaran yang melekat di dalam diri kita terkikis. Lalu digantikan dengan kebenaran demi kebenaran yang kita pahami dalam proses pembelajaran dan proses kehidupan, sehingga pada akhirnya waktu kita paham kebenaran, kita bersetuju dengan kebenaran, kita mempercayai kebenaran, saudara dan saya dapat berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran one day at a time till the eternity itself. Dapat hidup dari satu hari ke satu hari sampai kepada kekekalan itu sendiri. Amin. Makanya coba, saudara buka dengan saya Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita
telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah begini, kuasa diberikan buat kita. Bagaimana supaya pada akhirnya kuasa itu termanifestasi dalam hidup saudara dan saya pada everyday living, pada tiap-tiap hari hidupnya kita. Ayat 14 Alkitab bilang, saudara dan saya butuh firman. Firman yang Alkitab bilang begini, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang Alkitab bilang begini, ada di tengah-tengah kita, ada di event, di dalam kita. Saudara dan saya harus mengalami pengalaman mata terbuka untuk melihat firman, untuk memahami firman, untuk mengakar di dalam kebenaran firman. Sebab ternyata siapapun mengakar di dalam kebenaran firman, Alkitab bilang mereka akan bisa melihat kemuliaan Allah, kemuliaan anak tunggal Allah, which is Christ Jesus, kemuliaan Kristus Yesus. Lalu mereka akan melihat kasih karunia dan juga kebenaran dalam diri Kristus Yesus. Supaya saudara dan saya berhasil hidup dan memanifestasikan kuasa Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, saya ulang, saudara dan saya butuh firman. Cuman firman saja yang bisa membuat saudara dan saya bertemu dengan kemuliaannya Tuhan, bertemu dengan kasih karunia Tuhan, bertemu juga dengan kebenarannya Tuhan. Nah, begini, apakah kemuliaan? Alkitab bilang, kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaan Kristus. Di mana? Di dalam firman. Di mana? Dalam proses hidup tiap-tiap hari. Di mana? Dalam proses didik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui firman. Saya ulang, makanya semua orang percaya harus bergaul karib dengan firman Allah yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita. Kita punya Alkitab, Pak, Ibu. Bergaulah tiap hari dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biarkan firman itu mengakar kuat di dalam kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa memahami kebenaran, lalu kita bisa hidup dalam kemuliaan, dalam kasih karunia, dan juga di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, apakah kemuliaan? Bahasa Yunani dari kata kemuliaan menggunakan kata doxa, Pak, Ibu. Doxa artinya adalah begini, kehormatan. Doxa arti yang kedua adalah martabat. Doxa atau kemuliaan punya pengertian yang ketiga adalah opini, penilaian, pandangan. Berikutnya, kondisi paling mulia, kondisi paling agung. Berikutnya, kemegahan dari terang Kristus. Berarti Alkitab bilang, kuasa memang sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam firman dan membiarkan firman Allah itu bekerja dengan hebat di dalam kita dan di dalam perenungan kita, maka begini, kemuliaan Kristus di dalam kita tidak akan termanifestasi. Kasih karunia yang bekerja di dalam kita tidak akan termanifestasi. Lalu berikutnya, kebenaran yang menetap di dalam kita itu tidak akan termanifestasi. Bayangkan, Pak, Ibu, Alkitab bilang, saudara dan saya butuh firman di dalam kita, dan firman itu ada di dalam kita. Firman itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk, sekali lagi Alkitab bilang, hidup terhormat, hidup bermartabat. Berikutnya Alkitab bilang, opini kita, penilaian kita, pandangannya kita tidak menyimpang jauh dari firman Allah, tidak menyimpang dari kebenaran. Saudara dan saya akan one day at a time digiring kepada kondisi paling mulia, paling agung. Saudara dan saya juga akan bertemu dengan kemegahan dari terang Kristus di dalam kita. Nah, apakah kasih karunia? Karis atau kasih karunia, Alkitab bilang, pengaruh ilahi di dalam pemikiran saudara dan saya. Atau pengaruh ilahi di dalam pikiran kita yang kemudian termanifestasi dalam tindakan. Makanya begini, kita percaya Yesus, kita menerima Dia, kita percaya di dalam komitmen percaya, di dalam kesetiaan bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita jadi anak-anak Allah. Tuhan melepaskan kuasanya supaya saudara dan saya bisa berhasil hidup sebagai anak-anak Allah. Tapi begini, supaya kuasa itu bisa termanifestasi dalam hidup saudara dan saya, yang kita butuhkan adalah
firman Allah. Sebab firman Allah lah yang akan menolong saudara dan saya untuk begini, hidup terhormat, hidup bermartabat, opini dalam kita, pandangan dalam kita, itu dikuasai oleh kebenaran. Sehingga pada akhirnya cara hidup kita akan menjadi cara hidup yang sangat benar, one day at a time, karena pengaruh dari firman Allah, pengaruh dari perkataan Kristus yang bekerja dan bergerak dengan sangat hebat pada cara kita berpikir. Amin. Makanya kalau ditanya begini, waktu orang menjadi anak-anak Allah, lalu waktu Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kita menerima kuasa itu, dan waktu kita merenungkan firman Allah, kuasa itu termanifestasi. Kelakuan macam apa yang akan orang temukan dalam hidupnya saudara dan saya? Sederhana. Orang akan menemukan kemuliaan Kristus di dalam kita. Orang akan menemukan bahwa kita terhormat, kita bermartabat. Orang akan menemukan bahwa kita ini terbiasa hidup dalam kebenaran karena kebenaran Kristus ada dalam kita. Orang juga akan menemukan bahwa kasih karunia Kristus ada dalam kita. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat gampang melepaskan kasih karunia juga buat orang lain. Terima orang lain tanpa syarat, memperlakukan orang lain dengan hormat, mengampuni orang lain dalam seluruh pelanggaran yang telah mereka kerjakan untuk kehidupan kita. Seperti Tuhan berkasih karunia kepada saudara dan saya, maka kita, karena firman Tuhan bekerja di dalam pemahaman kita, kita akan menjadi orang-orang yang sangat mudah untuk melepaskan kasih karunia juga kepada orang lain. Mengapa? Ada firman dalam kita. Ada Kristus yang kaya kemuliaan di dalam kita. Ada Kristus yang kaya dengan kasih karunia dan kebenaran di dalam kita. Makanya begini, semua orang perlu firman. Karena cuma firman Allah yang bisa memanifestasikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa firman, kuasa tidak termanifestasi. Kuasa Allah tidak termanifestasi di dalam kita. Secara Tuhan sudah berikan kuasa itu untuk kita. Sekarang kita butuh firman sebagai tuntunan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sebagai rambu-rambu dalam hidupnya kita tiap-tiap hari. Sebagai path atau jalan untuk kita tempuh tiap-tiap hari, supaya waktu kita taat pada firman, kuasa itu akan mulai termanifestasi dalam hidup saudara dan saya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang melepaskan pengaruh benar, orang-orang yang sangat kuat dalam kendali diri, orang-orang yang Alkitab tadi bilang punya kapasitas untuk hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang Alkitab bilang mampu menyelesaikan masalah-masalah domestik dalam kehidupan mereka. Itu saja tidak. Orang-orang yang terlatih untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya begini Pak, Ibu. Saya secara pribadi mendorong Bapak Ibu untuk kejarlah firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Gali firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Firman itu ada di dalam kita. Biarlah setiap-tiap hari saudara dan saya terbiasa hidup di dalam kemuliaan Kristus, hidup di dalam kasih karunia yang Kristus telah berikan kepada kita, hidup di dalam kebenaran, supaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah tidak sia-sia. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tidak sia-sia. Kita semua akan terbiasa hidup di dalam kuasa, memanifestasikan kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita melalui sikap atau tindakan tiap-tiap hari. Pikiran kita dikuasai oleh kebenaran, supaya pada akhirnya kemanapun saudara dan saya pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang akan dengan mudah melihat Kristus di dalam kita. Lalu kita akan dikenal sebagai anak-anak dari Bapa, penguasa alam semesta, anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Kami berterima kasih untuk kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berkasih karunia. Tuhan telah menarik diri kami kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bisa mempercayai ketuhanan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mengangkat kami sebagai anak. Terima kasih juga telah memberikan kuasa, exousia untuk kami. Terima kasih juga sudah menempatkan firman Allah di dalam kehidupan kami. Supaya pada akhirnya waktu kami melihat firman, kami memahami firman Allah, kami mengakar kuat dalam firman Allah.
kemuliaan Kristus, kasih karunia Kristus, kebenaran Kristus itu mengakar kuat di dalam kami, sehingga kuasa yang Tuhan berikan kepada kami dapat termanifestasi dalam sikap hidup yang kami pertontonkan tiap-tiap hari, dapat termanifestasi dalam kelakuan ataupun kata-kata yang kami ucapkan tiap-tiap hari. Hari ini kami berdoa kiranya kami semua, karena firman Tuhan ada di dalam kami, kami semua berhasil hidup sebagai anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa. Kemanapun kami pergi, biarlah nama Bapaknya kami dihormati oleh banyak orang, karena mereka menemukan bahwa anak-anak dari Bapa yang hebat yang kami punya di dalam nama Kristus Yesus adalah anak-anak yang sangat terhormat dalam sikap, dalam pemikiran, dalam kelakuan, dalam kata-kata. Tolong kami, supaya kami teruji sebagai anak-anak Allah, memanifestasikan kuasa ilahi di dalam kami. Tolong kami, supaya kami mengakar dalam firman Allah. Tolong kami, supaya kami terlatih taat terhadap firman Tuhan tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka bertemu dengan Kristus di dalam kami. Kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, seumur hidup biarlah kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran, dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.